Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan fi buyuti adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Wa qala aidan kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Wa qala aidan fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan au yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatahu. Wa qala man jaa masjidi hada lam ya'ti illa li khairi yata'allamuhu au yu'allimahu fa huwa bi manzilatil mujahidina fi sabilillah wa man jaa li ghairihi dzalika fa huwa bi manzilatir rajuli yanduru ila mata'i ghair. Wa qala as-sa'i 'alal armalati wal miskina kal mujahidina fi sabilillah wa ahsibuhu qala wa kal qaimi la yaqturu wa qasaimi la yuftir. Wa qala aidan laisal miskinul ladzi tarudduhul aqlatu wal aqlatan walakin miskin aw walakin al miskinul ladzi laisa lahu ghani wa yastahi aw la yas'alun nasa ilhafa. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keniscayaan, ia adalah alamah, tanda min alamatil iman, dari tanda-tanda iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas segala kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pemirsa sekalian, apabila kita memerhatikan fenomena saat ini, bagaimana umat Islam dalam beberapa sendi kehidupan mengalami kemunduran, khususnya dalam bidang sains, teknologi, dan juga ilmu pengetahuan. Apabila kita analisis lebih mendalam, maka kita akan menemukan salah satu dari penyebabnya adalah karena umat Islam jauh dari Islam. Umat Islam jauh dari tempat penyembahannya, yaitu masjid. Dan umat Islam jauh dari pedomannya, yaitu Al-Quran. Fenomena lain dari umat Islam yang kita bisa saksikan saat ini adalah bagaimana banyaknya umat Islam yang berada dalam keadaan fakir dan juga kemiskinan. Kekurangan dari sisi ekonomi menjadi hal yang kelihatannya ya sangat mendominasi umat Islam saat ini. Bahkan ya dari fenomena kekurangan ekonomi ini dan juga tentu saja kekurangan dari mental dan spiritual ya menjadikan begitu banyak orang Muslim, orang Islam
yang meminta-minta di jalanan dan juga di berbagai kawasan pemakaman. Maka bagaimana sejatinya kita menyikapi hal ini? Tidak salah ketika kita mengambil dari wasiat salafun saleh, ya, para pendahulu umat Islam kita yang insya Allah saleh. Ya, bagaimana di Indonesia ini para ulama telah memberikan contoh wejangan dan juga wasiat, ya, dalam memperbaiki kehidupan umat Islam. Salah satunya adalah wasiat dari Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Wasiat Sunan Gunung Jati yang sangat populer di masyarakat, ya, khususnya di wilayah Jawa Tengah sebagian dan juga Jawa Barat, ya, yaitu wasiat beliau, ingsun nitip tajuk lan fakir miskin. Saya, yaitu Sunan Gunung Jati, menitipkan, ya, berwasiat akan tajuk, yaitu masjid dan juga fakir miskin. Kata-kata beliau menggunakan istilah ingsun, ya, atau insun. Itu adalah bahasa Sanskerta yang berasal dari kata sun, ya, yang merupakan bentuk pasif verba yang dalam kamus Jawa kuno itu berarti kata ganti dari orang pertama, yaitu ingsun atau saya. Ya, sinonimnya bisa menggunakan sahaya atau saya, atau mungkin juga kaula atau ula. Tetapi penggunaan ingsun ini mengarah kepada makna egaliter sebagai seorang hamba yang memiliki tentu saja kelebihan dan kekurangan. Dalam konteks bahasa Arab ada kata-kata insun, ya, atau insan yang berarti adalah manusia sebagai mahalul khoto wan nisyan. Kemudian tajuk dimaknai sebagai masjid atau dalam etimologinya adalah sebuah musola atau masjid kecil yang biasa digunakan untuk sholat, untuk beribadah, dan juga untuk muhasabah. Sedangkan fakir miskin, ya, dalam konteks Indonesia adalah orang-orang yang memiliki kekurangan, khususnya dari sisi kekurangan harta. Maka wasiat dari Sunan Gunung Jati yaitu ingsun nitip tajuk lan fakir miskin, berarti wasiat tentang masjid. Dalam konteks sekarang ini tentu saja adalah bagaimana kita mengoptimalkan, ya, optimalisasi dari fungsi masjid itu sendiri. Ya, selain dari kata awalnya adalah merujuk kepada Al-Quran yaitu memakmurkan masjid. Sedangkan wasiat tentang fakir miskin tentu saja terkait dengan bagaimana memberdayakan dari fakir miskin tersebut. Ketika mereka kekurangan makanan, maka kita berikan makanan. Ketika mereka harus mampu untuk mandiri, ya, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, maka pemberdayaan adalah strategi yang utama. Pemirsa sekalian, terkait dengan wasiat ingsun nitip tajuk, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya, dalam firman-Nya yaitu terkait dengan bagaimana memakmurkan dari masjid. Ya, dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang beriman, ya, wal yaumil akhir. Amanu billahi wal yaumil akhir. Mereka yang beriman pada Allah dan hari akhir, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut, ya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, memakmurkan masjid yang pertama itu adalah bagaimana kita mengoptimalkan fungsi-fungsi masjid. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man bana masjidan lillahi kamahwasi qattatin au asghara banallahu lahu baitan fil jannah."
siapa saja yang membangun masjid, ya karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah Subhanahu wa taala ya banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya ya rumah di surga. Ya akan memberikan bangunan di surga. Demikian juga hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan bagaimana kita itu diperintahkan untuk memakmurkan masjid. Manja'a masjidi hada. Siapa saya yang datang ke masjidku ini, lam ya'tihi illa li khair. Ya tidaklah datang untuk belajar kebajikan atau mengajarkannya, maka dia itu ya kal mujahidina fi sabilillah, seperti orang yang berada ya yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seseorang datang ke masjid kemudian dia berniat untuk belajar atau mengajarkan, maka dia itu kal mujahidina fi sabilillah. Naam, itu terkait dengan nitip tajuk. Kemudian berikutnya adalah nitip fakir miskin. Kita diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang cukup jelas dan sebagian kita mungkin sudah hafal, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, tahukah kalian siapakah yang mendustakan ya yaumiddin, ya mereka itu adalah fadzalika ladzi yad'ul yatim. Mereka adalah yang menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ayat dalam surat Al-Maun ayat ketiga ini dikuatkan dengan surat Al-Fajr ayat ke-17 dan 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla bal tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim dan kalian tidak saling mengajak memberi orang-orang miskin, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka pemirsa sekalian, bagaimana kita sejatinya sebagai seorang muslim dan juga tadi wasiat dari Sunan Gunung Jati diperintahkan untuk ta'amul miskin, memberikan makan untuk fakir miskin. Tentu saja dalam konteks pemberdayaan bukan hanya makan, bukan hanya memenuhi kebutuhan pokoknya, tetapi bagaimana agar si fakir dan si miskin ini ya mampu meningkatkan kualitas hidupnya, khususnya kualitas ekonominya, sehingga empowering ya pemberdayaan terhadap mereka menjadi sebuah keniscayaan. Ya, dan kita juga diingatkan ya dengan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya terkait dengan apa fakir miskin ini, ya terkait dengan bagaimana kita itu betul-betul apa membantu dari orang-orang miskin. Ya, salah satunya adalah sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan doa yang diajarkan kepada beliau dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebuah riwayat dikatakan, Allahumma, atau dikatakan ya Muhammad, idza shallaita faqul, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau salat maka ucapkanlah doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, ya dikatakan ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta aku mohon ya untuk supaya bisa mencintai orang miskin. Ya, bahkan dalam doa yang lainnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan juga wafatkanlah aku dalam keadaan miskin. Nah,
Miskin dalam konteks ini adalah bagaimana ya seorang muslim itu betul-betul ya ketika meninggal itu betul-betul hanya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bahwa apa? Bahwa ada di sana ya keutamaan dari orang fakir miskin di mana hisabnya itu akan lebih cepat dari orang kaya. Kenapa? Karena kalau orang kaya itu akan ditanya hartanya min aina iktasaba wa fima aina anfaqa. Ya, tentu saja di sini yang balance adalah ada keutamaan dari fakir miskin tetapi banyak pula keutamaan dari orang-orang yang kaya sebagaimana dikatakan dari sahabat Nabi SAW, dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Orang-orang kaya itu mereka pergi atau memperoleh pahala yang banyak dari harta-hartanya. Maka dalam konteks ini adalah masing-masing memiliki keutamaan sehingga merujuk pada ayat dan hadis yang begitu banyak ya terkait dengan bagaimana kita diperintahkan untuk ya memakmurkan masjid, mengoptimalkan fungsi masjid sebagai tempat ibadah, kemudian juga sebagai tempat untuk belajar mengajar, ya tempat sosial budaya, ekonomi dan politik, ya maka hendaknya kita juga mengingat tentang bagaimana wasiat ya dari Sunan Gunung Jati ini. Ingsun nitip tajuk lan fakir miskin. Maknanya adalah kita harus memakmurkan, mengoptimalkan fungsi dari masjid, ya, memfungsikan masjid sebagai tempat ibadah yang nyaman, yang ramah untuk semua orang, baik orang yang normal ataupun orang yang mungkin memiliki kekurangan. Menjadi juga tempat belajar mengajar sebagai center of excellence, ya, yang menjadikan di sana ilmu itu berkembang. Menjadi juga pusat sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang membawa kepada kemaslahatan untuk umat dan juga masyarakat. Sedangkan nitip fakir miskin maknanya adalah memberdayakan, empowering dari fakir miskin, yaitu melalui distribusi kekayaan yang adil. Kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum, melalui zakat, infak, sodako, wakaf, hibah, dan yang lainnya. Kemudian memberikan makan dan kebutuhan pokok lainnya yang memang mereka itu memerlukannya. Dan yang terakhir adalah empowering atau memberdayakan mereka agar mampu meningkatkan derajat ekonomi mereka dengan harapan yang awalnya menjadi mustahik ke depan menjadi seorang muzaki, yang awalnya hanya menikmati hasil dari wakaf ke depan menjadi seorang wakif, seorang yang mewakafkan. Pemirsa sekalian, maka wasiat dari Sunan Gunung Jati yaitu ingsun nitip tajuk lan fakir miskin memberikan banyak sekali hikmah dan pelajaran bagi kita untuk kita bisa soleh secara personal, yaitu memperbaiki diri kita, memperbaiki iman kita, mengoptimalkan masjid yang ada di dalam diri kita, dan juga masjid yang dalam bentuk fisik yang menjadi tempat ibadah, serta soleh secara sosial, yaitu memberikan makna kepada orang-orang yang memiliki kekurangan dari kalangan fakir miskin. Terakhir, kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesolehan personal, individual, dan kesolehan sosial. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarqal munkarat wa hubbal masakin. Demikian, wallahu a'lam bissawab. In wajadtum sawaban wa huwa minallahi azza wa jalla, in wajadtum khata'an fa huwa minni, wallahu a'lam bissawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq aw ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.